percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan pemilik segala kehidupan ini. Engkaulah segalanya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari demi hari kami lalui, waktu demi waktu kami lalui. Tuhan, Engkau adalah segalanya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber penghiburan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Tidak mau kami berharap pada yang lain Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan segalanya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, biar Kau ambil alih segalanya. Engkau tahu hamba-Mu tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi bersama dengan Engkau Tuhan, hamba-Mu bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami bisa menjadi lebih dari pemenangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah pada setiap kami Tuhan Yesus, apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan, agar firman-Mu semakin meneguhkan kami, agar firman-Mu semakin memberikan kami kekuatan di tengah-tengah badai kehidupan ini Tuhan. Kami percaya dan kami hanya memandang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Siapkan pikiran kami, hati kami, jiwa kami, seluruh roh kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan. Terus berkata-kata kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Apa kabarnya semua saudara? Luar biasa? Luar biasa sedikit nih. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa? Amin. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Wow. Ya, sambil menunggu yang lain, thank you sama para musik. Sambil menunggu yang lain, kita akan sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini ya saudara. Topiknya adalah God-oriented life, hidup yang berorientasi kepada Tuhan. Ketika hidup kita berorientasi kepada Tuhan, hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena Alkitab mengatakan hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kita selama ini sudah belajar dari pertama bagaimana manusia yang lama dan manusia yang baru, orang-orang dunia dengan orang-orang yang mengenal Kristus itu berbeda. Kemudian kita juga sudah belajar melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, atau melakukan kehendak diri sendiri. Kita juga sudah belajar jika Yesus di dalam kita, maka kita bisa melakukan segala perkara, bisa menanggung segala perkara. Amin. Kita juga sudah belajar bagaimana kita harus naik level seperti Yosua. Dan terakhir, waktu bulan lalu kita belajar perkenanan Tuhan. Ketika hidup kita berorientasi kepada Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka Dia berkenan kepada kita. Tapi kita hidup bukan mengejar berkat. Kita ke gereja, kita memberikan persembahan, kita melakukan ini dan itu. Banyak orang berpikir, wah saya kalau melakukan ini dan itu, saya kalau melayani Tuhan, saya kalau bergereja, saya memberikan persembahan, saya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah dewasa, mari kita berubah pikirannya. Bukan lagi berpikiran untuk mengejar berkat Tuhan, tetapi pikiran kita, saya sudah diberkati begitu berlimpah oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Saya memberikan persembahan untuk memuliakan Tuhan. Saya melayani untuk memuliakan Tuhan. Untuk bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kalau kita berpikiran seperti itu, percaya saudara, kita nggak bakal kecewa. Apapun yang terjadi, kita nggak bakal kecewa. Kita nggak bakal mundur. Kita nggak bakal capek dalam melayani Tuhan, dalam ikut Tuhan. Ya, kita juga sudah membahas waktu bulan lalu kunci untuk mengalami perkenanan Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam iman. Karena tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, seluruhnya kepada Tuhan. Hidup kita bukanlah kita lagi. Kita sudah membahas itu semua saudara ya. Sebab itu kita harus diperbaharui, semakin diperbaharui, selalu diperbaharui setiap hari, supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berkenan kepada Tuhan. Oke, selagi kita masih hidup saudara, mari kita pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas lagi tentang God-oriented life bagian yang ke-6, hidup yang berorientasi kepada Tuhan. Subtopik pada hari ini adalah mata yang tertuju pada Kristus. Saudara pernah merasakan
Ngerti nggak? Kalau hidup kita ini seperti berada di dalam maze. Saudara tahu maze? M-A-Z-E, maze gitu. Kalau bahasa Indonesia-nya agak susah juga. Labirin, saudara tahu labirin? Kalau dulu ya saya kan suka bawa anak-anak tuh kalau ke Indonesia ke Dufan. Kalau ke Dufan, saudara tahu rumah kaca? Pernah masuk ke dalam rumah kaca? Jadi ada satu rumah kecil. Kalau kita masuk tuh kaca di mana-mana. Kalau kita ke kiri, wah ada kaca lagi. Kita mesti belok ke kanan atau jalan lurus atau belok kemana lagi. Semua tuh kaca banyak banget. Kita harus jalan keluar. Saudara tahu kan ya? Namanya labirin. Bahasa Inggrisnya maze. Nah, di Korea waktu itu saya pernah searching juga, tapi waktu itu kita nggak sempat ke sana. Dia itu ada maze yang terbuat dari tanaman hijau. Jadi tanamannya dibentuk seperti apa? Bentuknya dia mempunyai satu tempat dan denanya gede sekali, saudara. Kemudian kalau orang mulai masuk, dia harus menemukan jalan keluar. Tapi maze-nya bukan dari kaca, dia terbuat dari tanaman-tanaman tinggi-tinggi gitu semua. Jadi nggak bisa ngeliat. Orang harus menemukan jalan keluar. Jadi ada yang pernah berpikir kalau hidup kita itu seperti maze itu, seperti labirin. Ketika kita masuk, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Kita harus belok ke kiri, jalan keluarnya kemana ya? Belok ke kanan atau jalan lurus. Dan seringkali juga kadang-kadang kita ketemu dead end, ketemu jalan buntu. Kadang-kadang lagi kalau misalnya kita lihat, wah ini di jalan keluarnya nih, kita lari sekencangnya, kejedung. Ternyata jalan buntu juga. Saudara, kalau labirin maze buatan manusia, itu gampang, kita bisa udah keluar sekali, kita coba ingetin, kalau saya masuk harus belok ke kiri 2 langkah, belok ke kanan 4 langkah, jalan lurus 2 langkah, kemudian belok lagi, saya bakal ketemu jalan keluar. Tapi kalau kita dalam labirin kehidupan, maze of life, labirin kehidupan di dalam dunia ini, buatan Tuhan, kita nggak punya petunjuk bagaimana kita untuk bisa keluar dari sini semua. Dan satu-satunya petunjuk yang kita punya adalah Alkitab. Minggu lalu Om Cik baru bahas dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di dalam labirin kehidupan Tuhan, Tuhan yang bikin setiap belokan, setiap gang buntu, Tuhan pasti punya rencana yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Kita masuk dalam labirin kehidupan, banyak orang berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Banyak orang berusaha lari kencang, tetapi akhirnya mereka kecapean, belum sampai menemukan jalan keluar. Banyak orang juga menemukan jalan buntu. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, tanpa penerang, tanpa map, kita nggak bakal tahu kemana kita harus melangkah. Benar? Pada waktu kita masuk dalam, coba bayangin saudara ya, banyak orang Kristen dan juga orang dunia ketika masuk dalam maze kehidupan ini, labirin kehidupan ini, mereka nggak punya penerang. Mereka nggak punya map kehidupan ini. Ketika mereka langkah masuk, gelap semuanya. Mereka nggak tahu kemana mereka harus melangkah. Banyak orang Kristen pun begitu. Yang mengaku Kristen ya, nggak punya pegangan firman Tuhan, nggak punya firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya dan terang dalam hidupnya. Kita masuk dalam maze kehidupan, maze of life, kemudian kita bingung, kemana kita harus melangkah? Semuanya gelap. Kemana kita harus berjalan? Kita berjalan pelan ke kanan, ke kiri. Kemudian kita ketemu jalan buntu. Sewaktu kita ketemu jalan buntu, kebanyakan orang kecewa, kebanyakan orang marah, sedih. Ketika mereka masuk dalam labirin kehidupan, mereka nggak punya pegangan hidup, nggak punya penerangan, nggak punya map kehidupan, nggak punya map di mana jalan keluarnya. Mereka bingung caranya untuk keluar dari sana. Apa yang mereka rasakan? Lonely, kesendirian, sepi. Gimana saya bisa menjalani semuanya gelap begitu di hadapan saya? Tapi beda dengan orang Kristen yang punya pelita di kakinya, terang bagi jalannya. Kemana kita jalan melangkah? Kita punya firman Tuhan yang menuntut kita. Saudara tahu kita masuk dalam maze kehidupan, labirin kehidupan ini, orang banyak yang nggak tahu
bagaimana kita harus memilih teman. Banyak orang salah memilih teman. Banyak orang bingung juga bagaimana untuk menjaga pertemanan. Seringkali perkataan-perkataan membuat teman kita kecewa, tersinggung, akhirnya putus pertemanan. Banyak orang nggak tahu gimana caranya memilih pasangan hidup, tapi Alkitab ini menunjukkan kita caranya. Banyak orang nggak tahu caranya bagaimana suami harus berperilaku kepada istri, dan istri bagaimana tanggung jawab dan haknya kepada suami. Mereka nggak tahu caranya. Mereka berbuat seenaknya. Banyak orang juga nggak tahu bagaimana kita harus menghadapi bos di dalam pekerjaan, dan sebagai bos apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Banyak orang nggak tahu. Akhirnya banyak orang yang merasa frustasi akan kehidupan ini. Mereka menjalani hidup yang nggak happy, hidup yang tidak bahagia, dan akhirnya merasa hidup ini kok nggak berarti ya. Kita kok menjalani hidup ini kayaknya sia-sia banget. Tetapi orang yang mempunyai firman Tuhan sebagai penerang dalam hidupnya, bertingkah laku, mengambil tindakan dengan hati-hati, seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua kan, renungkan firman ini siang malam supaya kita bisa bertindak hati-hati. Renungkan siang malam firman ini supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Ada jalan yang disangkanya lurus, tidak sangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak orang yang gak punya map kehidupan, saudara. Saudara bahagia? Saudara merasa bangga kalau kita punya map kehidupan, kita punya firman Tuhan sebagai penerang bagi jalan kita. Bagaimana kita harus menghadapi suami atau istri yang sedang marah? Map kehidupan. Suami kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Wah, suami kalau mau marah sama istri harus mikir dulu. Saya kalau dimarahin sama istri gak enak kan? Istri-istri, hormati suamimu. Itu ada dalam map kehidupan itu, saudara, dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau kita menjalani hidup masuk dalam labirin kehidupan, masuk dalam maze of life tanpa firman Tuhan, kita seperti masuk ke dalam rumah kaca tanpa petunjuk jalan bagaimana kita harus keluar. Gelap semuanya, nggak ada yang terang. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang punya map kehidupan. Amin, saudara. Oke, saudara, hari ini kita akan membahas satu topik dalam Matius yang ke-15. Kita buka sama-sama. Jadi saudara, satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa keluar sebagai pemenang, untuk bisa menang dalam labirin kehidupan ini dan menemukan jalan yang Tuhan mau, kita harus punya satu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara ingat waktu dulu saya sudah pernah bahas 4M: membaca, merenungkan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan. Itu saudara. Dan firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu siapa? Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Dan kita menjalani hidup ini berarti dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, kita buka sama-sama Matius yang ke-15 ayat 21. Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Kita baca bergantian ya. Ini ada 9 ayat. 8 ayat. Kita baca bergantian. Siap saudara untuk baca? Matius 21 sudah ada di layar juga ya. Saya baca yang pertama, saudara yang kedua. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara,
Bagaimana perasaan saudara waktu pertama kali baca ini? Ada yang baru pertama kali baca perikop ini? Ada yang pertama kali baca? Oh, nggak ada ya? Berarti semua udah pernah baca. Oke, saya mau tanya sekali lagi berarti. Bagaimana perasaan saudara sewaktu pertama kali ya? Saya nggak tahu, mungkin 10 tahun yang lalu saudara baca ayat ini, atau mungkin 5 tahun yang lalu, atau mungkin baru bulan lalu saudara baca ayat ini. Bagaimana perasaan saudara pertama kali waktu baca perikop ini? Ada yang bingung? Bingung? Ada yang bingung? Ada yang merasa tersinggung? Kok Yesus menganggap perempuan ini sebagai anjing sih? Ada yang tersinggung? Ada yang heran? Ya, itu saya saudara. Itu saya. Pertama kali saya disuruh baca, sama mungkin ya waktu berapa belas tahun yang lalu, baca Matius, sampai di perikop ini, saya bingung. Kok Yesus bilang kok ini perempuan dianggap sebagai anjing ya? Apa ya? Ada yang masih bingung sampai sekarang? Ada yang masih bingung? Enggak ada ya? Oh, masih ada yang bingung. Oke, puji Tuhan. Semuanya udah pada ngerti. Waduh, kalau ini bisa dipercepat nih. Udah pada ngerti semua. Oke, saya akan bahas bagian ini aja deh ya. Begini saudara ya. Perempuan Kanaan. Kita lihat dulu perempuan Kanaan. Ini ada seorang perempuan Kanaan. Di dalam Markus yang ke-7 dikatakan dia ini adalah seorang perempuan Siro-Fenisia, bangsa Yunani. Ya. Anak perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, dia punya masalah berarti, masalah yang besar sekali, urgent. Nah, pada waktu itu orang non-Yahudi, ya, orang-orang yang bukan Yahudi, itu tuh dianggap sebagai orang yang rendah. Mungkin sebab orang Yahudi menganggap orang-orang yang non-Yahudi itu seperti budak, anjing, dan memang itu kenyataannya, saudara. Nah, orang Kanaan, saudara ya, orang Kanaan mereka digambarkan ini sebagai orang-orang yang nggak bermoral, orang-orang yang menyembah berhala. Pada aslinya memang mereka menyembah berhala. Mereka bahkan mengorbankan anak-anak mereka, bahkan anak-anak mereka untuk dewa-dewi yang mereka sembah. Mereka melakukan juga pelacuran okultisme dan juga mereka melakukan banyak kekerasan. Nah, saudara, ini waktu di zaman hakim-hakim, waktu zaman Yosua juga, Tuhan katakan tumpas ini semua orang-orang Kanaan. Kenapa Tuhan perintahkan mereka bangsa Israel untuk tumpas orang-orang Kanaan? Karena kalau mereka dibiarkan hidup, mereka itu akan mempengaruhi orang Israel. Dan memang itu kenyataannya saudara, bangsa Israel itu berkompromi. Ada sebagian dari bangsa Kanaan yang dibiarkan hidup oleh orang Israel. Dan akhirnya mereka tuh orang Kanaan menjadi budak bagi bangsa Israel. Dan masalahnya mereka nggak menuruti firman Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel itu ikut terpengaruh perbuatan-perbuatan bangsa Kanaan yang menyembah berhala, yang mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewi, membakar anaknya. Nah itu, bangsa Israel ikut-ikutan, saudara. Jadi, sampai waktu zamannya Yesus pun, orang-orang Kanaan itu dianggap sebagai orang-orang rendahan, budak, sebagai anjing, sebagai orang-orang yang tidak selevel dengan orang-orang Yahudi. Oke? Jadi, kita balik lagi ke perempuan ini. Perempuan Kanaan ini, dia punya masalah, saudara. Markus yang ke-7 ayat yang ke-25 itu sama kayak paralel itu ya apa? Ceritanya yang diulang lagi dalam Markus yang ke-7 ayat 25. Dia punya masalah, apa yang dia lakukan? Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Dia punya masalah. Perempuan ini punya masalah besar. Anaknya kerasukan setan. Dia juga sangat menderita. Apa yang dia lakukan? Dia nggak kabur dari Tuhan. Tapi waktu dia mendengar Yesus datang di daerah Tirus dan Sidon ini, dia mendengar Yesus datang. Dia cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di sana dikatakan. Dia datang, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saudara, dari perempuan Kanaan ini, saudara, orang Kanaan itu orang yang tak percaya dengan Yesus, orang yang percaya dengan Tuhan. Dari perempuan Kanaan itu kita belajar tentang suatu hal tentang doa. Begitu luar biasa. Tadi Leli baru bersaksi ya tentang bagaimana dia itu berdoa dalam roh dan suaminya diselamatkan. Perempuan ini punya masalah. Dia datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kemudian dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui kalau dirinya butuh pertolongan. Dia katakan di dalam Matius lagi, balik lagi, Matius yang ke-15 ayat 22. Maka datanglah perempuan Kanaan dari
dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur kepada Tuhan, dia ngaku kalau dia itu punya masalah. Dia minta belas kasihan Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Dia tetap berseru. Meskipun kalau kita baca ayat selanjutnya lagi, meskipun Tuhan sendiri nggak jawab dia. Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Didiamin, saudara. Kalau orang-orang kita sekarang ini bilangnya dicuekin dia. Tapi perempuan ini nggak stop, dia terus. Sampai murid-muridnya bilang, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, dia mengikuti kita dengan kita teriak-teriak." Sampai murid-muridnya juga, "Udah Tuhan Yesus suruh dia pergi dah." Dia tuh teriak-teriak, annoying banget, berisik banget, kesel gitu ya. Tapi perempuan ini, saudara, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tetap berteriak, minta pertolongan Tuhan. Saudara, ingat di dalam Lukas yang ke-18, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kalau saudara punya kesempatan, kan saudara baca di rumah Lukas 18, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ini seorang janda datang kepada hakim. Dia minta hakim itu untuk membenarkan perkaranya dia, bela dia. Hakim ini orang yang gak kenal Tuhan, orang yang gak menghormati Tuhan, gak takut sama Tuhan, dia gak hormat sama orang lain siapapun. Tetapi karena janda ini selalu minta terus, selalu bantuin dia bilang, daripada nanti gue diapa-apain, udahlah, benerin aja deh, oke, kamu dimenangkan. Nah, seperti itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dalam hal berdoa. Tuhan Yesus katakan, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara punya masalah apapun, datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kita itu maha besar, Tuhan itu tuh maha baik. Amin. Dia menjawab. Kita sebagai orang tuanya tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Apa yang mereka perlukan, kita sediakan yang terbaik buat mereka. Apalagi Bapak kita di surga, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada setiap anak-anaknya yang berseru kepada Dia, tidak mengulur-ulur waktu. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi, saudara. Perempuan Kanaan ini dia terus berteriak ya, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak meladeni, murid-muridnya juga udah suruh diam aja, diam. Dan apa yang dilakukan lagi? Ayat yang ke-24, Tuhan Yesus cuma menjawab ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Tuhan Yesus juga menjawab, tapi dia juga nggak mau menolong perempuan itu, ya, nggak mau. Pertama dia, dan kita mempunyai pemikiran, kok Tuhan Yesus kok jahat banget ya? Siapa yang pernah berpikiran seperti itu? Waktu baca, saya pernah. Kok Tuhan Yesus orang minta tolong kok nggak mau tolong ya? Tapi di sini kita belajar sesuatu yang dalam, saudara. Sewaktu saya mulai mengerti, saya baca lagi, saya mulai mengerti, saudara, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dalam buku ini. Kita kalau misalnya baca pasal-pasal sebelumnya, kalau di Alkitab tinggal dibuka-buka begini ya, pasal Matius, pasal-pasal sebelumnya, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini perempuan Kanaan yang percaya dipakai oleh Tuhan Yesus itu untuk mengajarkan kepada murid-muridnya yang kurang percaya. Luar biasa nggak? Nah, jadi makanya Tuhan itu tahu. Pertama kita harus sadar. Tuhan Yesus itu maha tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang. Dia tahu semuanya. Dan dia juga tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu hati perempuan ini. Tapi dia juga tahu hati murid-muridnya. Dan masalahnya, murid-muridnya ini kurang percaya sama dia. Ini saudara sudah dibuktikan loh dalam pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita baca ya saudara, silakan balik lagi Matius yang sebelum pasal 15. Saudara baca, waktu Tuhan Yesus mengajar banyak orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, sudah selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang, ini anak orang-orang yang banyak ini harus dikasih makan. Murid-muridnya bingung, mau kasih mereka makan apa? 5.000 orang laki-laki, kita itu gak punya apa-apa. Terus kemudian mereka kumpulkan semuanya, apa yang dapat? 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan, pas orang sejules remah-remahnya pun gak bakal kenyang gitu 5.000 orang laki-laki. Bagaimana Tuhan? Tapi apa yang Tuhan lakukan? 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak, diberi makan sampai kenyang dengan 5 roti
buah ikan. Sampai ada sisa 12 bakul penuh. Haleluya. Haleluya. Nah, setelah itu murid-muridnya masih belum percaya, saudara. Setelah beberapa hari, Tuhan Yesus mengajak lagi banyak orang. Kali ini 4.000 orang, laki-laki, bukan anak, belum dihitung anak-anak dan perempuan. 4.000 orang. Peristiwa ini terjadi lagi. Tuhan Yesus bilang sama mereka, kasih mereka makan. Tapi murid-muridnya bilang, kita nggak punya apa-apa. Suruh aja mereka pergi ke desa-desa sekitarnya, kampung-kampung sekitarnya. Suruh cari makanan, mereka pergi semua. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Tidak. Kamu yang harus kasih mereka makan. Waduh, dari mana itu makanan? Tuhan Yesus sedang tes murid-muridnya. Apakah mereka punya iman atau enggak? Apa mereka lupa? 5.000 orang dikasih makan 5 roti, 2 ikan. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka makan kenyang. Kemudian masih ada sisa 7 bakul. Ini kan membuktikan kan, saudara, murid-murid Tuhan itu kurang percaya, kurang iman. Dan bukan hanya itu, saudara. Sewaktu Yesus di Nazaret, tempat kelahirannya dia, tempat dia berasal, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di sana, orang-orangnya dia di sana? Mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus. Mereka nggak percaya ini anak tukang kayu. Apa sih? Saudara-saudaranya di sekitar kita semua, ibu bapaknya, saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan, siapa dia ini? Dia nggak percaya. Mereka tidak percaya dan menolak dia. Bahkan orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri menolak dia. Dan apa lagi, saudara? Ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan juga orang-orang Farisi, mereka yang menyelidiki kitab suci siang dan malam, mereka yang mengajarkan kitab suci. Apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus? Mereka juga nggak percaya, saudara. Karena mereka orang Israel yang kepada orang Israel Yesus diutus untuk datang. Tapi mereka nggak percaya sama dia. Bahkan mereka bilang waktu Yesus nyembuhin orang, mereka bilang apa? Dengan kuasa Beelzebul, pemburu setan, dia menyembuhkan mereka. Kacau kan, saudara? Jadi melalui peristiwa perempuan Kanaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya. Padahal orang Kanannya nggak percaya. Orang Kanaan itu bukan orang yang percaya. Justru orang-orang Israel yang harusnya percaya, tapi orang Israel malah tidak percaya. Ngerti kan, saudara ya? Nah, inilah kenapa Tuhan Yesus memakai perempuan Kanaan ini untuk mengajar murid-muridnya. Ya, kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi Yesus memakai peristiwa ini untuk memberikan pengajaran bagi murid-muridnya. Ya, sayangnya saudara, sayang banget ya, di zaman sekarang ini juga seperti itu, saudara. Banyak orang-orang Kristen banyak orang-orang yang non Kristen yang lebih beriman kepada Tuhan. Sewaktu mereka dalam masalah, saya udah panggil ini, saya pernah berjasa untuk kesaksian ya. Dia waktu dalam masalah, dia orang-orang yang menganiaya Yesus. Dia nggak percaya sama Yesus. Tapi pada waktu dia mengalami masalah dalam penjara, ini adalah cerita yang orang Afghanistan atau orang apa saya lupa. Dia itu merencanakan untuk membunuh orang-orang Kristen, tetapi karena dia ditangkap di penjara di Malaysia tentunya. Dan dia minta pertolongan. Dia panggil segala macam, ya, yang dia percaya, nggak ada yang nolong dia. Tapi pada saat dia panggil Yesus menolong dia, memberikan dia ketenangan, kelegaan. Jadi saudara, sayang sekali di zaman-zaman sekarang ini juga banyak orang Kristen yang jauh imannya, kalah imannya dibandingin orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang yang bukan Kristen, kalau kita lihat YouTube segala macam ya, mereka, saya bukan Kristen, tapi saya percaya dengan lagu ini membawa saya itu selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang Kristen sendiri, saya sudah pernah berdoa, dan juga kayak doanya tuh nggak mempan. Udah mereka putus asa, saudara. Malah orang-orang yang non Kristen bilang, udah kamu harus tetap berdoa. Sampai tahu satu hari doa kamu tuh akan didengar. Saya udah putus asa. Banyak sekali seperti itu. Nah, jadi saudara, kita belajar sekali lagi tentang perempuan anak-anak yang percaya ini. Yesus memakai peristiwa ini untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Bahkan kepada kita juga sekarang ini tentang iman, saudara ya. Oke, dia itu memakai perumpamaan yang Tuhan Yesus itu sering memberikan perumpamaan yang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara baca di perikop sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, dia berbicara tentang pendapur. Ya, di sana banyak petani, banyak orang-orang yang mendengarkan. Dia berbicara dengan tentang penabur. Dia berbicara tentang lalang di antara gandum. Dia kemudian berbicara lagi tentang harta yang terpendam. Kan banyak ya pada petani yang punya
seperti apa? Dia memberikan banyak perumpamaan. Nah, seperti itu. Nah, dengan perempuan Kanaan ini juga dia memberikan perumpamaan yang memang terjadi pada waktu itu, saudara. Orang-orang Israel menganggap orang-orang Kanaan itu seperti budak, seperti orang-orang yang tidak berharga, seperti anjing. Jadi dia memakai perumpamaan itu untuk memberikan contoh yang nyata kepada setiap orang. Nah, ayat 26 kita balik lagi, saudara. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, saudara. Kalau saudara membaca ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras ya saudara ya? Keras ya, firman ini keras sekali saudara. Saudara, mana-mana yang mau saya tulis keras ya? Nah, tidak patut mengambil. Tapi perempuan ini saudara, hebatnya perempuan ini, dia masih menjawab loh saudara. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak tersinggung. Walaupun Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu, dia memang tahu keadaannya memang orang Israel menganggap orang Kanaan seperti itu. Dia tidak tersinggung. Saudara, seringkali kita berdoa dan terus berdoa, dan kemudian Tuhan gak kasih kita jawaban yang kita mau. Kita akhirnya kesel. Jawaban ini keras loh saudara. Saudara gak bisa bayangkan di dalam Yohanes yang ke-6. Yohanes yang ke-6, benar. Saya ingat sekali kata Yohanes 6 ayat 66. Di sana murid-muridnya mendengarkan Yesus berkata kepada mereka, dia adalah roti yang hidup. Apa yang mereka murid-muridnya lakukan? Perkataan ini keras. Dan sejak itu banyak yang meninggalkan Yesus. Orang Israel sendiri, murid-muridnya sendiri, bukan yang 12 rasul ya. Murid-muridnya yang dia kumpulkan itu banyak. Mereka mengundurkan diri setelah mendengarkan perkataan yang keras itu. Tapi perempuan Kanaan ini, dia tetap, yes Tuhan, anjing-anjing pun makan rumah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Kalau dalam doa itu kita jangan give up. Sekali lagi berdoa dengan tidak jenuh-jenuh. Jangan give up pada waktu kita berdoa. Roti, saudara, Yesus mengatakan tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti, apa itu roti? Roti yang disediakan kepada anak-anak dilemparkan kepada anjing. Apa itu roti? Siapa itu roti? Kita buka Yohanes yang ke-6 ayat 35. Yohanes yang ke-6 ayat 35. Sudah ada belum? Yohanes yang ke-6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berkata dia adalah roti hidup. Jadi roti yang disediakan bagi anak-anak Israel, dia itu disediakan untuk anak-anak Israel. Tetapi roti ini bukan seperti yang kita bayangkan ya, roti yang bulat, roti yang panjang, roti yang satu helai, itu bukan roti itu. Tapi ini roti rohani, yaitu apa? Simbol dari tubuh Kristus, simbol dari tubuh Kristus yang akan dikorbankan di kayu salib sebagai penebusan dosa kita. Ini dia adalah roti hidup. Siapa yang memiliki Yesus, siapa yang memiliki Yesus dalam hidupnya, dia akan diselamatkan. Oke saudara, kita lanjut lagi. Yohanes yang ke-6 ayat ke-51. Yohanes yang ke-6 ayat ke-51. Akulah roti hidup. Sekali lagi Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Hidup semua orang yang percaya. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus roti. Dan perempuan ini punya iman yang luar biasa saudara. Iman yang luar biasa. Ayat 27 balik lagi. Matius yang ke-15 ayat 27. Dia berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Perempuan ini, dia itu gak kecewa sama Tuhan, gak marah waktu Tuhan jawabnya seperti itu. Dia itu nangkep apa yang Tuhan Yesus bicarakan. Dia nangkep saudara. Tapi dia pun menyaut dengan kerendahan hati, mengakui perempuan itu anjing yang makan remah-remah. Remah-remah. Tahu remah-remah? Serpihan-serpihan kecil itu, remah-remah. Bukan Tuhan Yesus ngomong soal roti, tapi dia ngomong soal
perempuan yang kanan ini dia ngomong soal rumah-rumah, bagian-bagian yang kecil. Dia tidak mengharapkan bagian yang besar, dia mengharapkan bagian yang kecil aja. Karena dia tahu bagian yang kecil dari Tuhan aja merupakan sesuatu yang besar buat kita. Amin. Sesuatu yang kecil buat Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa hebat buat kita. Nah, perempuan ini tahu, saudara. Nah, ini ada satu perumpamaan yang bagus sekali. Anjing. Saudara tahu, saudara sih kan yang punya anjing? Kayaknya saya nggak tahu ya. Oh, ya Sandra punya anjing. Sandra yang punya anjing, Sandra pasti tahu dong. Kalau Sandra lagi makan, kemudian anjingnya itu pasti berdiri dekat Sandra, dan kemudian pasti melihat Sandra sambil menunggu ada nggak yang mau dibagi. Nah, itu saudara, itu mata kita harus tertuju kepada Tuhan seperti itu. Mengharapkan roti, remah-remah yang jatuh. Saudara tahu Yesus memakai kata anjing di dalam sini, bukannya anjing liar. Anjing, saya ngecek bahasa itu apa? Dalam bahasa Yunani-nya di sini dipakai kata hunarion, artinya little dog, house dog, little puppy, anjing yang kecil yang dalam rumah punya ya, yang mengharapkan remah-remah jatuh. Waktu kita duduk, anjing itu duduk sebelah kita, lagi kita makan, dia ngeliatin terus kapan ya gitu, dia kasih dia makanan. Kadang-kadang kan memang ya Sandra pasti suka ini ada apa makan, gigit kasih dia sedikit. Nah itu dia menunggu, matanya pasti tertuju. Ini yang Tuhan inginkan saudara. Ketika kita berdoa, ketika kita di dalam pergumulan apapun juga, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Lihat terus Tuhan, lihat terus. Tunggu apa yang akan Tuhan katakan, apa yang akan Tuhan sediakan. Kita terus tunggu. Jangan sampai mata kita nggak tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita nggak tertuju pada Tuhan, seperti anjing kecil itu, kita lagi makan, kita mau kasih dia kabur kemana-mana, nggak dapat makanannya. Ya udah, mau kasih makan sendiri. Nah, itulah ya saudara, kita pelajari hari ini. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara, kalau kita punya pergumulan apapun juga, pastikan mata kita tertuju pada Tuhan. Kalau kita menghadapi apapun juga di kemudian hari, di masa-masa mendatang, pastikan mata kita tertuju pada Tuhan. Pencobaan hidup yang begitu berat yang saudara hadapi, saudara akan hadapi di masa-masa mendatang, kita nggak tahu. Tapi segala pencobaan kita percaya, segala pencobaan, segala ujian dalam kehidupan kita akan menguatkan iman kita, akan menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita dihadapkan pada situasi di mana kita itu kehilangan segalanya, seperti perempuan ini saudara. Kalau anaknya mati, dia bisa kehilangan semuanya, dia kehilangan anak itu. Sebab itu mata dia terus tertuju pada Tuhan. Dia katakan anjing pun menunggu remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Saudara, jangan sampai kita kehilangan iman. Hari ini kita belajar tentang doa dan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman, jangan sampai kita mundur dari iman. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Ketika bangsa Israel menghadapi jalan buntu, apa yang dia lakukan? Dia bisa membelah lautan supaya bangsa Israel, bangsa pilihannya, berjalan di tanah yang kering. Sewaktu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali lebih panas, dia sanggup ada di sana menjaga mereka, sehingga rambut mereka pun tidak ada bau kebakaran. Sewaktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena dia berdoa kepada Allah, apa yang dia lakukan? Dia tutup mulut singa-singa itu semua. Daniel selamat. Saudara, Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Jadi hari ini kita belajar dari seorang perempuan, seorang Kanaan, seorang perempuan Kanaan, yang sebenarnya perempuan Kanaan itu nggak percaya. Seharusnya dia itu nggak menjadi orang yang nggak percaya, orang Kanaan. Tetapi di sini dia menjadi perempuan Kanaan yang percaya. Bahkan memberikan kita banyak contoh-contoh yang mendalam tentang iman, tentang doa, bagaimana dia harus datang kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Ayat ke-28 saudara, penghabisan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya saudara, ini perempuan Kanaan ini permintaannya dikabulkan oleh Tuhan karena dia punya iman, dan kemudian mendapatkan pujian dari Tuhan. Wow, luar biasa.
biasa. Seorang Kanaan yang mesti nggak percaya tapi mendapatkan pujian dari Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Nah, dia katakan ini juga supaya murid-muridnya belajar. Loh, kamu loh yang harusnya lebih percaya kepadaku, tapi malah perempuan Kanaan ini yang lebih percaya kepadaku. Kamu loh yang mestinya punya iman yang lebih besar dari perempuan Kanaan ini, tapi malah perempuan Kanaan ini yang besar imannya. Kita belajar saudara dari perempuan Kanaan ini, luar biasa saudara. Tuhan itu siap menjawab doa-doa, siap memberkati siapa saja yang mempunyai iman pada dia. Amin. Jadi saudara, hari ini kita belajar sebagian kecil dari firman Tuhan, tapi dalam saudara, dalam. Jadi setelah kita baca tentang perempuan Kanaan yang percaya ini, masih ada yang bingung? Nggak ada yang bingung ya? Puji Tuhan. Kalau ada yang bingung, kita private talk aja ya. Oke, mari kita berdoa saudara. Saya undang para musisi untuk maju dan kita tutup kebaktian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Bahkan pada saat kami tidak layak mendapatkan kasih karunia-Mu, Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Sungguh Tuhan, jika kami pikirkan Tuhan, memang tidak dapat terselami segala pemikiran Tuhan. Ketika kami berjalan di dalam kehidupan ini Tuhan, kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Tapi firman-Mu ini Tuhan memberikan penerangan bagi kaki kami, supaya kami tidak melangkah dengan salah. Tuhan, biar firman-Mu terus berkata-kata kepada kami. Biar firman-Mu terus Tuhan Yesus menuntun kami sehingga kami semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Agar kami tidak salah langkah di dalam jalan kehidupan ini Tuhan. Jalan mana yang harus kami tempuh kami tidak tahu. Tapi bersama dengan-Mu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat kami lakukan. Segala hal yang mustahil pun bisa Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami dapat yakin bisa melangkah. Kami hari ini telah belajar dari seorang perempuan Kanaan, orang yang seharusnya tidak percaya kepada-Mu, tapi dia menunjukkan kepada kami betapa besarnya imannya kepada-Mu. Kami mau belajar Tuhan dalam hal iman, dalam hal berdoa. Kami mau belajar supaya mata kami, kehidupan kami semuanya tertuju kepada-Mu. Apapun yang akan kami hadapi di masa-masa mendatang, apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus, bagi manusia segalanya mustahil, segalanya tidak mungkin. Tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perbuatan yang mengherankan semua orang. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa lalui semua itu. Tuhan Yesus, mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang hendak Kau kerjakan, apa yang hendak Kau lakukan, kami percaya semuanya yang terbaik bagi kami Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri dan mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tunjukkan mata kita kepada Tuhan.
kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan pengharapan kepada kami, yang memberikan penghiburan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Engkau hanya kepadamu Tuhan Yesus mata kami tertuju. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam tangan